Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini dan kembali lagi dengan Retno Endah Wahyuni. Mulai sekarang setiap hari Kamis malam Jumat aku akan menceritakan kisah-kisah horor atau cerita-cerita misteri untuk menemani malam Jumat kalian. Dan untuk episode pertama ini aku akan menceritakan cerita horor yang diambil dari kisah nyata yang berjudul Misteri Pesugihan Kandang Bubrah Alas Kawi. Mau tahu gimana ceritanya? Let's start it! Jadi cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang mengalami kebangkrutan yang mana mengharuskan keluarga tersebut untuk pindah dari rumah lamanya. Dan keluarga tersebut pindah ke rumah baru yang berlokasi di Surabaya, yang mana lokasi tersebut bisa dibilang agak jauh dari perkotaan, dan untuk sampai ke lokasi tersebut harus melewati jalan yang cukup terjal. Menurut Pak Dirman, salah satu penjaga di sana, memang rumah tersebut sudah cukup lama ditinggalkan oleh penghuni lamanya. Keluarga tersebut terdiri dari 3 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 orang anak yang bernama Rizka. Ketika sampai di rumah baru, anak dari keluarga tersebut ingin melihat kamar barunya yang terletak di lantai 2. Dan dari jendela kamar tersebut, Rizka melihat seorang nenek yang memakai kebaya tipis dan bermotif bunga-bunga terdiam dan memandangi rumah tersebut cukup lama. Sudah hampir sebulan keluarga Rizka tinggal di rumah baru tersebut. Dan keanehan-keanehan mulai terjadi. Malam tersebut entah kenapa terasa sangat panas dan membuat Rizka untuk membuka jendela kamarnya. Dan tidak disangka ternyata nenek tersebut kembali muncul di depan rumah mereka, dan kali ini ia membawa sesuatu di tangannya. Dalam wadah yang berwarna coklat yang dipegang oleh nenek tersebut terdapat beberapa macam bunga, rokok, dan dupa. Karena penasaran, keesokan harinya Rizka bergegas keluar rumah untuk mengecek apakah masih ada sesajen-sesajen yang tadi malam dilihat olehnya. Dan ternyata di luar tidak ada apapun. Bahkan sesajen yang ia lihat tadi malam tidak terlihat sama sekali. Kejadian tersebut berulang beberapa kali hingga akhirnya si nenek tersebut tidak terlihat lagi oleh Rizka. Dan anehnya, ketika nenek tersebut sudah tidak pernah terlihat, ibu Rizka mulai mengalami kesurupan setiap malam. Bahkan kejadian-kejadian aneh lainnya juga terjadi di rumah tersebut, seperti bau anyir yang selalu tercium di dalam kamar, suara tangisan perempuan, bahkan sampai muncul penampakan seorang perempuan dengan baju hijau dan sanggul di kepalanya. Hingga akhirnya setelah beberapa hari kejadian mistis tersebut terjadi, Rizka melihat kembali nenek tersebut di depan rumahnya. Karena penasaran dan dia merasa semua ini ada hubungannya dengan nenek tersebut, ia segera menghampiri nenek tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nenek tersebut mengatakan bahwa sebenarnya rumah tersebut didapat dari pesugihan kandang bubrah. Dan jin penunggu rumah ini akan marah ketika tidak diberikan sesajen atau tumbal untuk dia. Nenek tersebut juga mengatakan jika salah satu dari keluarganya sudah ada yang mengalami kesurupan, itu tandanya jin tersebut sudah memilih jiwa yang akan dia minta. Si nenek itu pun memberitahu bahwa sebenarnya ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, keluarga Rizka harus melanjutkan ritual atau melanjutkan pesugihan yang sudah dilakukan oleh penghuni rumah sebelumnya, atau keluarga ini harus mengusir roh jahat tersebut melalui orang pintar. Dengan bantuan orang pintar, akhirnya keluarga Rizka memilih untuk mengusir roh tersebut dari rumah yang ia tinggali saat ini. Dan saat pengusiran roh dilakukan, ibunya Rizka kembali kesurupan
dan berteriak-teriak mengatakan bahwa ia mau meninggalkan tubuh Ibu Rizka dengan syarat dikembalikan di alas kawi, atau kalau tidak Ibu Rizka akan ikut ke dunia goib bersama penghuni rumah tersebut. Tidak mau mengambil resiko, keluarga Rizka memilih untuk mengembalikan jin tersebut ke alas kawi. Segala macam ritual, mulai dari kemenyan, 1 ekor ayam cemani, tanah yang diambil dari rumah tersebut dibawa oleh orang pintar. Dengan mantra-mantra, orang pintar tersebut mengeluarkan jin tersebut ke alas kawi, dan seketika itu Ibu Rizka. Dan menurut orang pintar tersebut, jin tersebut sudah dikembalikan ke alamnya di alas kawi. Dan mulai saat itu keluarga Rizka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut karena tidak mau mengambil resiko. Dan dari kisah ini yang bisa teman-teman ambil hikmahnya adalah jangan sampai kita berurusan dengan hal-hal gaib, dengan setan, pesugihan-pesugihan, karena itu hanyalah kenikmatan sementara dan akan menyusahkan kita di kemudian hari. Karena kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, mendapatkan rezeki yang banyak, harus berusaha dengan bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di malam Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.